Seorang santri cerdas yang hidup sederhana ditantang oleh seorang ayah berkebangsaan asing, mu'alaf, untuk menyembuhkan putrinya yang mengalami depresi berat dan gangguan psikosomatik. Bukan dengan sihir, melainkan dengan ketenangan Al-Quran dan pendekatan psikologis yang sabar. Matahari di atas perumahan elit Citra Persada tidak pernah terasa ramah bagi mereka yang datang untuk bekerja kasar. Ahmad mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju koko yang sudah memudar warnanya, namun tetap terlihat rapi karena disetrika dengan teliti. Di lingkungan ini, rumah-rumah berdiri angkuh dengan pagar besi menjulang dan kamera pengawas yang seolah terus menghakimi setiap gerak-gerik orang asing. Ahmad tidak merasa terintimidasi. Baginya, setiap jengkal tanah adalah bumi Allah, dan bekerja sebagai pembersih taman paruh waktu adalah ibadah yang ia lakukan demi menjaga kehormatan diri dan kelangsungan pendidikannya di pesantren. Tugasnya hari ini adalah merapikan sisa-sisa pangkasan dahan di kediaman paling besar di ujung jalan. Pemiliknya dikenal sebagai sosok yang asing, baik secara kewarganegaraan maupun kepribadian. Mr. Richard, seorang pria keturunan Inggris yang baru beberapa tahun menetap di sana, adalah figur yang dingin. Bagi Ahmad, pria itu adalah representasi dari dunia yang sangat logis, matematis, dan skeptis terhadap segala sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka atau logika kedokteran. Setiap kali Ahmad bekerja di halaman rumah itu, ia selalu merasakan suasana yang berat. Bukan karena tumpukan daun kering atau luasnya lahan, melainkan karena aura kesedihan yang merembes keluar dari balik dinding-dinding kaca besar rumah tersebut. Di lantai atas, ada sebuah jendela yang selalu tertutup tirai tipis. Ahmad tahu, di sana ada Elena, putri tunggal Mr. Richard, yang kabarnya sedang menderita sakit yang tidak dipahami oleh sang ayah sendiri. Pekerjaan taman itu biasanya selesai dalam 2 jam. Namun Ahmad selalu menyisihkan waktu 10 menit sebelum azan duhur untuk beristirahat di bawah pohon Kamboja besar di sudut halaman. Di sanalah ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ada di saku celananya. Ia mulai membaca. Ahmad tidak membaca dengan suara keras yang mengganggu, melainkan dengan teknik tartil yang tenang, menjaga makhraj dan tajwid agar setiap huruf keluar dengan haknya. Suaranya rendah, bergetar di tenggorokan, menciptakan frekuensi yang terasa sejuk di tengah teriknya siang. Tanpa Ahmad sadari, di balik jendela lantai atas yang biasanya sunyi, terjadi sebuah perubahan kecil. Elena, yang biasanya menghabiskan waktu dengan meringkuk di sudut kamar atau berteriak jika mendengar suara mesin pemotong rumput, mendadak diam. Lantunan ayat dari halaman itu menembus kaca dan tirai, bukan sebagai suara yang asing, melainkan sebagai getaran yang frekuensinya seolah menyentuh saraf-saraf yang selama ini tegang. Mr. Richard, yang sedang berada di ruang kerjanya yang penuh dengan layar monitor dan laporan bisnis, merasa heran dengan kesunyian yang tiba-tiba dari kamar putrinya. Ia melangkah keluar, berdiri di balkon, dan matanya langsung tertuju pada sosok pemuda di bawah pohon. Di mata Richard,
Ahmad hanyalah petugas taman yang murah. Ia melihat Ahmad yang sedang duduk bersila, pakaiannya yang sederhana terlihat kontras dengan kemewahan taman yang ia kerjakan. Ada rasa kesal yang timbul di hati Richard. Ia adalah orang yang percaya pada efisiensi. Baginya, pemuda itu sedang membuang waktu. Ia turun ke halaman dengan langkah yang berat. Sepatu mahalnya menginjak rumput yang baru saja dirapikan Ahmad. Richard berdiri beberapa meter di depan Ahmad. Bayangannya menutupi mushaf kecil yang sedang dibaca sang santri. Namun Ahmad tidak terperanjat. Ia menyelesaikan ayat yang sedang dibacanya, menutup kitab suci itu dengan perlahan, lalu berdiri dengan sikap yang sangat tenang. Tatapan mata Richard penuh dengan penghakiman. Ia melihat Ahmad dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ahmad tidak menunduk karena takut, tapi juga tidak menantang dengan sombong. Ia hanya berdiri tegap, menunjukkan punggung yang lurus dan sorot mata yang jernih. Richard mulai berbicara dengan nada yang tajam, mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Ahmad dan mengapa suara gumaman itu terdengar sampai ke atas. Richard menyebut apa yang dilakukan Ahmad sebagai hal yang sia-sia dan tidak produktif di dunia modern. Ahmad mendengarkan setiap hinaan itu tanpa mengubah raut wajahnya. Tidak ada otot wajah yang menegang karena marah. Ia justru menanggapi dengan senyuman tipis yang tulus, jenis senyuman yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan egonya. Ketenangan Ahmad justru membuat Richard semakin frustrasi. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan mungkin tidak tahu bagaimana cara membayar tagihan listrik bulan depan bisa terlihat begitu damai di hadapan orang seberkuasa dirinya. Richard kemudian melontarkan tantangan yang muncul dari rasa keputusasaan sekaligus kesombongan. Ia menunjuk ke arah jendela kamar Elema. Ia mengatakan bahwa jika memang suara yang dibaca Ahmad itu punya kekuatan, maka buktikan. Ia menantang Ahmad untuk menghadapi kegilaan putrinya yang sudah gagal disembuhkan oleh jajaran psikiater terbaik dengan biaya ribuan dolar. Richard ingin menjatuhkan mental Ahmad. Ia ingin membuktikan bahwa agama dan spiritualitas hanyalah pelarian bagi orang miskin yang tidak sanggup membeli obat. Ahmad tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jendela itu sebentar, lalu kembali menatap Richard. Di pikiran Ahmad, ini bukan soal membuktikan kehebatan dirinya atau kesaktian ayat Al-Quran. Karena Al-Quran bukanlah alat sihir. Baginya, ini adalah jalan ikhtiar dan kesempatan untuk menunjukkan keindahan akhlak. Ia melihat Richard bukan sebagai bos yang jahat, melainkan sebagai seorang ayah yang hancur hatinya, namun terlalu angkuh untuk mengakuinya. Ahmad menerima tantangan itu dengan syarat yang sederhana. Ia tidak ingin dibayar jika berhasil, dan ia tidak ingin ada intervensi kasar saat ia sedang melakukan pendekatannya. Richard tertawa meremehkan, menganggap Ahmad hanya sedang berakting berani. Namun kesepakatan itu telah dibuat. Di bawah pohon Kamboja yang bunganya mulai berguguran, sebuah pertemuan antara dua dunia yang bertolak belakang baru saja dimulai. Satu sisi mewakili logika keras yang penuh luka, sisi lain mewakili ketenangan tawakal yang penuh harapan.
Ahmad kembali merapihkan peralatannya, menggendong tasnya, dan melangkah keluar pagar dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Sementara itu, dari balik tirai lantai atas, sepasang mata Elena terus menatap punggung Ahmad hingga Langkah kaki Ahmad saat menaiki tangga kayu jati itu tidak menimbulkan suara. Seolah ia sangat menghargai keheningan yang menyelimuti rumah besar tersebut. Di belakangnya, Mr. Richard berjalan dengan saku celana yang dikunci rapat oleh tangannya, memancarkan kegelisahan yang kontras dengan ketenangan Ahmad. Bagi Richard, lorong lantai 2 ini adalah lorong kegagalan, tempat di mana sains dan uangnya tidak lagi memiliki taji. Namun bagi Ahmad, setiap langkah adalah doa yang tidak terucap, sebuah upaya untuk menghadirkan selah bagi cahaya di tempat yang paling gelap. Ketika pintu kamar Elena dibuka, aroma udara yang tertahan dan sisa-sisa wangi obat-obatan menyeruak. Kamar itu luas, namun terasa sempit karena gorden bludru tebal yang menutup seluruh akses cahaya matahari. Di sudut ruangan, di atas kursi malas yang menghadap ke arah jendela tertutup, sosok Elena tampak seperti bayangan. Ia meringkuk, memeluk lututnya sendiri, dengan rambut yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tidak ada sapaan, tidak ada gerak menyambut, hanya ada napas yang pendek dan berat, tanda dari kecemasan yang sudah mendarah daging. Ahmad tidak langsung mendekat. Ia berhenti di ambang pintu, memberikan ruang bagi Elena untuk merasakan kehadirannya tanpa merasa terancam. Ia tidak membawa peralatan medis, tidak juga membawa air dalam botol yang dianggap keramat. ia hanya membawa dirinya yang bersih, sisa wangi air wudhu yang samar, dan sebuah niat yang tulus. Richard berdiri di pojok ruangan dengan tangan bersedekap, matanya tajam memperhatikan, siap untuk mencemooh jika Ahmad melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak masuk akal. Alih-alih mulai berbicara atau membacakan sesuatu dengan keras, Ahmad justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia duduk bersila di lantai karpet, cukup jauh dari Elena, namun masih dalam jangkauan pandangan. Ia mulai merapikan lipatan sarungnya dan duduk dengan punggung tegak namun rileks. Ahmad memejamkan mata sejenak, menata detak jantungnya sendiri agar seirama dengan ketenangan yang ingin ia pancarkan. Ia tahu bahwa dalam kondisi depresi berat, seseorang bukan butuh diceramah, melainkan butuh ditemani oleh energi yang tidak menghakimi. Setelah beberapa menit keheningan yang pekat, Ahmad mulai melantunkan ayat-ayat dari surah Ar-radhiyallahu anhu dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan angin di sela daun. Ia memilih nada yang datar, stabil dan lembut. Ia tidak sedang berdemo suara. Ia sedang melakukan tadabbur yang suaranya dipinjamkan untuk telinga Elena. Ayat-ayat tentang ketenangan hati melalui mengingat Allah mengalir pelan, mengisi kekosongan di antara dinding-dinding kamar yang dingin. Elena yang awalnya tegang mulai menunjukkan reaksi kecil. Jari-jarinya yang mencengkram lutut perlahan melonggar.
Ia tidak lagi bergetar sehebat saat pertama kali pintu dibuka. Suara Ahmad yang stabil memberikan kontras yang luar biasa dibandingkan suara Richard yang biasanya penuh tuntutan atau suara para ahli yang penuh dengan analisis teknis. Di sini, di lantai kamar itu, hanya ada getaran yang tulus, sebuah undangan untuk melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Richard yang memperhatikan dari sudut ruangan merasa aneh. Logikanya menolak untuk percaya bahwa hanya dengan rangkaian kata-kata dalam bahasa yang tidak ia pahami, putrinya bisa menunjukkan respons fisik yang lebih baik daripada obat penenang dosis tinggi. Ada ego dalam diri Richard yang merasa terancam. Seolah-olah seluruh kekayaannya dikalahkan oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki alas kaki bermerek. Ia ingin menghentikan Ahmad, ingin mengatakan bahwa ini hanya kebetulan. Namun, pemandangan Elena yang perlahan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi membuatnya urung. Ahmad terus membaca selama hampir 30 menit. Ia tidak memaksakan interaksi. Ia tidak bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" atau "Mengapa kamu sedih?" Ia hanya ada di sana, menjadi saksi bagi kesunyian Elena. Baginya, menyembuhkan psikis seseorang adalah proses membangun kembali jembatan kepercayaan yang telah runtuh. Al-Quran adalah fondasinya, namun perilaku dan kesabaran adalah semen yang merekatkannya. Ketika Ahmad merasa cukup, ia berhenti membaca, namun tetap duduk diam selama beberapa menit. Ia ingin transisi dari suara ke hening tidak mengejutkan Elena. Perlahan, ia membuka matanya. Untuk pertama kalinya, Elena sedikit menyingkap rambut yang menutupi wajahnya. Mata mereka tidak bertemu secara langsung, namun ada pengakuan bisu di sana. Elena melihat seorang pemuda yang tidak menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan, melainkan dengan rasa hormat sebagai sesama manusia. Ahmad kemudian berdiri dengan gerakan yang sangat halus. Ia mengangguk kecil ke arah Richard, memberi isyarat bahwa sesi hari ini telah selesai. Ia tidak meminta imbalan, tidak juga memberikan janji-janji manis tentang kesembuhan instan. Saat ia melangkah keluar dari kamar, suasana ruangan itu sudah sedikit berbeda. Udara yang tadinya terasa menyesakkan, kini terasa lebih ringan. Seolah ada beban tak kasat mata yang baru saja diangkat sedikit demi sedikit. Di lorong, Richard masih mencoba mempertahankan wajah dinginnya, namun ada keraguan di matanya. Ia tidak bisa lagi sepenuhnya meremehkan apa yang baru saja disaksikannya. Ahmad meninggalkan rumah itu dengan cara yang sama seperti ia masuk, rendah hati dan tenang. Hari-hari berikutnya di kediaman Mr. Richard tidak lagi sesunyi sebelumnya. Ada perubahan yang mulai kasat mata. Gorden di kamar Elena mulai dibuka sedikit setiap pagi, membiarkan seberkas cahaya matahari menyentuh lantai kayu yang biasanya dingin. Namun seiring dengan membaiknya kondisi di lantai atas, ketegangan justru memuncak di lantai bawah. Kedamaian yang dibawa Ahmad ternyata memicu kegelisahan bagi mereka yang merasa kepentingannya terancam. Pagi itu, sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Kerabat dekat Mr. Richard, seorang pria yang selalu tampil necis dengan jam tangan emas yang mencolok, datang dengan membawa aura permusuhan. Bagi pria itu,
Kehadiran Ahmad adalah sebuah anomali yang berbahaya. Ia tidak melihat Ahmad sebagai penolong, melainkan sebagai kompetitor terselubung. Dalam logika dunianya yang penuh transaksi, tidak ada orang yang memberikan bantuan secara cuma-cuma tanpa mengincar sesuatu yang besar. Dalam hal ini, warisan dan kepercayaan Mr. Richard. Di ruang tengah, bisikan-bisikan tajam mulai dilemparkan. Ahmad yang saat itu sedang merapikan taman di dekat jendela besar, bisa merasakan tatapan sinis yang menembus kaca. Kerabat Richard itu mulai menyusun narasi palsu, menyebut Ahmad sebagai pemuda licik yang menggunakan mantra-mantra untuk mencuci otak Elena agar bergantung padanya. Ia memprovokasi Richard dengan argumen bahwa Ahmad hanyalah seorang oportunis yang memanfaatkan kerentanan psikologis seorang gadis kaya demi mengangkat derajat ekonominya. Richard, yang dasarnya adalah seorang pria logis, namun mudah curiga, mulai termakan hasutan tersebut. Egonya yang sempat melunak kembali mengeras. Ia mulai merasa malu karena sempat membiarkan seorang santri miskin masuk ke dalam urusan pribadinya yang paling intim. Ketika Ahmad masuk ke rumah untuk sesi rutinnya, suasana sudah berubah menjadi medan perang yang dingin. Tidak ada lagi anggukan kepala yang kaku. Yang ada hanyalah tatapan penuh selidik dan kata-kata kasar yang dilemparkan kerabat Richard di depan wajah Ahmad. Ahmad dihina dengan sebutan pengemis spiritual. Ia dituduh mencuri barang-barang kecil di rumah itu. Sebuah fitnah klasik yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitasnya. Namun, Ahmad menunjukkan reaksi yang luar biasa. Ia tidak membalas dengan suara tinggi. Ia tidak sibuk membela diri dengan sumpah serapah. Ahmad justru menundukkan pandangannya, bukan karena merasa bersalah, melainkan karena ia sedang menjaga hatinya agar tidak ikut kotor oleh kebencian. Ketenangan Ahmad saat difitnah justru membuat kerabat Richard semakin murka. Ia merasa dihina oleh sikap diam sang santri. Richard yang berada di bawah tekanan sosial keluarganya akhirnya mengambil keputusan impulsif. Dengan nada suara yang bergetar karena emosi yang tertahan, ia mengusir Ahmad. Ia menyatakan bahwa eksperimen ini selesai dan Ahmad dilarang menginjakkan kaki di tanah miliknya lagi. Bahkan, Richard sempat melemparkan beberapa lembar uang ke lantai sebagai bayaran yang menghina. Namun Ahmad tidak menyentuhnya sedikit pun. Ahmad memungut tasnya dengan gerakan yang sangat sopan. Ia tidak menunjukkan raut wajah sedih atau marah. Sebelum melangkah keluar, ia hanya berhenti sejenak, memberikan senyum tenang kepada Richard. Senyuman yang mengandung rasa iba, bukan dendam. Ia pamit dengan bahasa tubuh yang sangat rapi, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas mulia dan bukan baru saja diusir seperti pencuri. Di luar pagar, Ahmad kembali ke kehidupan sederhananya di pesantren tanpa membawa beban. Ia melepaskan segala keterikatan pada hasil, karena baginya tugas manusia hanyalah menyampaikan kebaikan, sementara hati manusia adalah urusan Sang Pencipta.
Namun, di balik dinding rumah elit itu, keputusasaan baru saja dimulai kembali. Elena yang melihat kepergian Ahmad dari balik jendela mulai merasakan sesak yang luar biasa. Cahaya yang baru saja masuk ke kamarnya seolah meredup seketika. Dan badai batin yang jauh lebih besar kini bersiap menerjang kediaman Mr. Richard. Kepergian Ahmad meninggalkan lubang hampa yang tidak bisa ditambal oleh kemewahan materi di rumah Mr. Richard. Hanya dalam hitungan 48 jam setelah pengusiran itu, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Elena yang baru saja mencicipi sedikit ketenangan merasa dikhianati oleh dunianya sendiri. Ia kembali menarik diri ke dalam labirin kegelapan yang lebih dalam. Kali ini ia tidak lagi hanya diam atau meringkuk. Ia mulai menolak air dan makanan, sementara sorot matanya kosong, seolah jiwanya sudah menyerah pada raga yang masih bernapas. Mr. Richard terjebak dalam badai ego yang ia ciptakan sendiri. Ia mencoba mendatangkan kembali tim medis terbaik. Namun setiap kali dokter mendekat, Elena akan bereaksi histeris yang membahayakan dirinya sendiri. Kerabat necis yang tempo hari penuh dengan hasutan, kini tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri di pojok ruangan dengan wajah pucat, menyadari bahwa retorika dan emasnya tidak memiliki kuasa atas rasa sakit yang bersifat batiniah. Richard mulai melihat kehancuran di depan matanya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala otoritas yang ia banggakan selama ini hanyalah fata morgana. Puncaknya terjadi pada malam ketiga yang penuh badai. Elena mengalami serangan panik yang sangat hebat hingga denyut jantungnya melemah. Di tengah igauannya yang samar, ia tidak memanggil ayahnya, tidak juga meminta bantuan medis. Ia hanya membisikkan potongan-potongan kata yang tidak dipahami Richard, namun terdengar seperti irama yang biasa Ahmad lantunkan. Richard terduduk di lantai koridor, menyembunyikan wajah di kedua tangannya. Kesombongannya runtuh berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya obat yang bekerja hanya karena rasa malu pada penilaian orang lain. Tanpa memperdulikan harga diri atau gengsi, Richard menginstruksikan sopirnya untuk memacu mobil di tengah hujan lebat menuju pesantren tempat Ahmad tinggal. Sepanjang perjalanan, Richard merasa sangat kecil. Ia membayangkan bagaimana ia akan bertemu dengan pemuda yang telah ia permalukan itu. Ia menyiapkan 1001 kalimat pembelaan, namun ketika ia sampai di gerbang pesantren yang sederhana dan melihat ketenangan di sana, semua kalimat itu hilang. Ia hanya seorang ayah yang putus asa, yang kini harus bersujud pada ketulusan yang pernah ia injak-injak. Ahmad ditemukan sedang duduk di masjid pesantren yang sepi, baru saja menyelesaikan doa malamnya. Ketika Richard muncul dengan pakaian basah kuyup dan napas tersengal, Ahmad tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Ia tidak menuntut permohonan maaf yang dramatis.
Ia melihat Richard dengan sorot mata yang penuh empati, seolah ia sudah tahu bahwa momen ini akan datang, bukan karena kehebatannya, melainkan karena kodo dan kodar yang menuntun mereka kembali. Tanpa banyak bicara, Ahmad segera mengambil tas kecilnya, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam sedikit pun atas tragedi pengusiran itu. Perjalanan kembali ke rumah mewah itu terasa sangat berbeda bagi Richard. Di sampingnya duduk seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa, namun memancarkan kekuatan yang lebih besar dari seluruh kekayaan korporasinya. Richard menyadari bahwa ia tidak sedang menjemput seorang pelayan, melainkan sedang membawa pulang sebuah hidayah yang tak ternilai harganya. Sementara itu, di lantai atas rumah elit itu, Elena masih berjuang melawan sisa-sisa kegelapannya, menunggu satu getaran suara yang mampu meruntuhkan dinding-dinding traumanya sekali lagi. Kamar itu tidak lagi terasa seperti penjara bawah tanah. Pagi ini, jendela besar yang menghadap ke arah timur dibiarkan terbuka lebar, membiarkan udara segar dan aroma embun masuk, menyapu sisa-sisa aroma kesedihan yang selama ini mengendap. Tidak ada lagi teriakan histeris atau pecahan kaca. Yang terdengar kini hanyalah suara alam yang berpadu dengan detak jantung yang lebih teratur. Elena duduk di kursi dekat jendela, bukan lagi sebagai bayangan yang meringkuk, melainkan sebagai manusia yang mulai kembali mengenali dirinya sendiri. Ahmad berdiri di kejauhan, di dekat pintu, memberikan ruang bagi Elena untuk menikmati kesembuhannya. Ia tidak merasa jumawa, tidak pula merasa sebagai pahlawan yang telah memenangkan peperangan besar. Baginya, pulihnya Elena adalah bukti dari kekuatan doa yang bertemu dengan ketepatan takdir. Ia melihat bagaimana Al-Quran bekerja bukan sebagai mantra instan, melainkan sebagai penenang frekuensi jiwa yang selama ini kehilangan arah. Kesembuhan Elena adalah proses logis dari ketenangan psikis yang dibangun melalui pendekatan spiritual yang konsisten. Mr. Richard masuk ke ruangan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Wajahnya yang dulu kaku dan penuh kecurigaan, kini melunak, menampakkan gurat-gurat kelelahan seorang ayah yang baru saja melewati badai besar. Namun matanya memancarkan rasa syukur yang tak terhingga. Ia menatap Ahmad dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa hormat, penyesalan, dan kekaguman. Richard menyadari bahwa pemuda di hadapannya ini telah mengajarkan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di bangku universitas manapun di Barat, bahwa integritas dan kedamaian batin tidak memiliki label harga. Kehidupan di rumah mewah itu pun berubah secara fundamental. Richard tidak lagi memandang dunia hanya sebagai deretan angka dan pencapaian karir. Ia mulai mempelajari konsep-konsep ketulusan yang selama ini ia remehkan. Ia meminta maaf secara terbuka kepada Ahmad atas segala fitnah dan pengusiran yang pernah terjadi. Richard menawarkan berbagai bentuk imbalan materi, namun Ahmad menolaknya dengan cara yang paling halus, menyatakan bahwa pendidikan dan keberkahan ilmu di pesantrennya sudah lebih dari cukup bagi kebutuhannya. Keteguhan hati Ahmad
akhirnya membukakan pintu yang baru. Richard dengan segala jaringan bisnis dan kekuasaannya tidak lagi memaksa Ahmad untuk menerima uang tunai, melainkan menawarkan sebuah kerjasama yang lebih bermartabat. Beasiswa penuh untuk Ahmad menempuh pendidikan tinggi di bidang psikologi dan studi kemanusiaan di luar negeri. Richard ingin Ahmad menjadi jembatan antara kedalaman spiritual timur dan kemajuan ilmu pengetahuan barat. Ia percaya bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Ahmad, orang yang tetap rapi dalam kehinaan dan tetap tenang dalam badai. Cerita ini berakhir bukan dengan pernikahan mewah atau kekayaan instan, melainkan dengan sebuah awal yang penuh harapan. Elena mulai kembali bersosialisasi, menemukan kembali senyumnya yang sempat hilang bertahun-tahun. Richard menemukan kedamaian dalam keberagaman dan kerendahan hati. Dan Ahmad, ia tetap menjadi Ahmad yang sama, santri yang rapi, cerdas dan rendah hati, yang berjalan kembali menuju pesantren dengan tas kecil di bahunya. Ia meninggalkan rumah itu dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu bersanding dengan kemudahan, selama hati tetap terpaku pada ketetapan Sang Pencipta. Fajar telah benar-benar terbit, tidak hanya di langit Citra Persada, tapi juga di dalam hati setiap orang yang terlibat di dalamnya.